Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Riyadi dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 0514580032. Saya akan mengerjakan tugas 3 dari pemrograman berbasis perangkat bergerak, yaitu membuat proyek baru untuk menampilkan data API nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamat IP sebagai berikut. Lalu buat tampilan aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut dengan menampilkan atribut kolom, field, time, name, simbol, dan price USD dengan tampilan layar sebagai berikut. Dan selanjutnya tinggal melakukan proses penginstalan dan membuat project, membuat file baru. Di sini tinggal lakukan perintah untuk membuat menginstal INF. Dan di sini untuk unit sudah berhasil diinstal. Selanjutnya membuat folder bernama CryptoApp. Masukkan perintah unit tab. Dan di sini karena ingin membuat file yang tidak ada isinya, dan tambahkan di sini blank supaya isi dalamnya tidak ada. Di sini proses penginstalan untuk unit sudah berhasil. Oke, di sini tidak perlu untuk masuk ke unitnya, tinggal melakukan instalasi untuk tinggal masuk ke dalam folder bernama CryptoApp. Misalnya perintah crypto. Di sini sudah masuk ke dalam directory CryptoApp. Lalu tinggal proses penginstalan untuk Axios. Yes. Yes. Untuk Axios berhasil diinstal. Selanjutnya lakukan instalasi login. Nah, ini sudah NPN.
Biasanya sudah berhasil untuk jalan ujinya, lalu ada jalan kompositor untuk Android. Untuk Android juga sudah berhasil diinstal. Lalu status bar dan juga splash screen. Folder TD. Di sini tinggal membuat sebuah folder bernama service. Lalu dalamnya buat sebuah file bernama crypto service. Di sini tinggal membuat program itu mengimpor library dari Axios dengan masukkan perintah import yes dan yes. Lalu ditambah juga import untuk tickers yang berguna untuk menentukan data dari TypeScript yang nantinya akan digunakan pada homepage pada tampilan UI. Di sini untuk perintah mengimpor library dari Axios sudah dilakukan. Selanjutnya membuat kelas cryptocurrency yang berguna untuk mengambil data dari kripto dari API dengan suatu perintah import Nah, selanjutnya membuat variabel bernama URL untuk menyimpan alamat IP yang digunakan untuk mengambil data koin
Baik. Untuk alamat IP sendiri diambil dari file tugas yang sudah diberikan. Salin. Oke, selanjutnya tinggal membuat fungsi untuk get triggers. Kita masukkan perintah sing get. Lalu dibuatkan juga sebuah variabel bernama keyword interface. Di sini sudah memanggil API yang sudah dibuat dari variabel API URL. Fungsi untuk get ini berguna untuk memanggil API dan mengambil data. Selanjutnya ke tampilan homepage view. Untuk tampilan homepage view, programnya sudah dibuat sebelumnya. Dan masukkan namanya. Saya akan menyalin program sebelumnya yang sudah dibuat. Ini untuk tampilan homepage view-nya. Ctrl A, salin, selanjutnya. Oke, ini tampilan untuk UI-nya dari cryptocurrency. Di sini terdapat struktur dasar halaman Ionic yang berisi ion tag, header, title, yang dimana agent pack berfungsi untuk membungkus halaman aplikasi. Lalu terdapat ion header, ini merupakan bagian atas dari aplikasi, dan juga ada title yang nantinya akan muncul di bagian kiri aplikasi pada saat dijalankan. Lalu di bawahnya terdapat konten utama. Dan di sini terdapat bagian konten yang berguna untuk memperluas halaman. Ini terdapat perintah full screen true, lalu ion padding yang beri jarak bawaan dari Ionic. Lalu di bawahnya terdapat tombol refresh. Tombol refresh terdapat daftar kripto. Di sini menggunakan ion list yang berisi tampilan daftar.
Lalu di bawahnya terdapat kelas, row wrapper, dan terdapat H2 yang berisi item rank, item name, item symbol sesuai arahan dari tugas 3. Lalu di bawahnya terdapat P yang berisi format price yang memiliki item price USD. Lalu di bawahnya juga terdapat perintah loading data. Apabila nanti dipencet untuk refresh, maka terdapat tampilan loading data. Lalu di bawahnya terdapat komponen import Ionic. Di sini terdapat perintah impor. Perintah ini berguna untuk mengimpor komponen UI dari Ionic. Komponen ini dipakai untuk membangun tampilan seperti header, list, tombol, dan lain-lain. Lalu di bawahnya terdapat import fitur view. Di sini terdapat import ref, unmounted, from view. Dan di sini berguna untuk membuat data reaktif. Lalu ada onMounted. Ini berfungsi untuk memanggil komponen ketika selesai dimuat. Lalu di bawahnya terdapat import script type yang berguna untuk mendefinisikan struktur data crypto agar TypeScript tahu bentuk data tipenya. Lalu terdapat import crypto service from crypto service yang sudah dibuat sebelumnya dari file ini, yang bertugas untuk memanggil API yang sudah dijelaskan sebelumnya di sini. Lalu di sini terdapat plugin natif, terdapat 2, yaitu status bar dan splash screen. Lalu di bawahnya terdapat stickers. Ini merupakan array yang berisi data cryptocurrency. Lalu di bawahnya terdapat function load. Nah, function load ini berguna untuk membuat instant service dari crypto service. Dan juga terdapat variabel SSPC dan res. Di sini sama seperti sebelumnya, menggunakan get stickers yang berfungsi untuk mengambil data dari API. Lalu di bawahnya terdapat function refresh data yang sudah dibuat di tampilan UI sebelumnya di atas. Yang apabila nanti diklik untuk refresh, maka muncul animasi loading. Lalu di sini ada unmounted yang sudah diimpor sebelumnya juga. Nah, di sini bertugas untuk jika dijalankan di HP, maka status bar di set default, lalu splash screen juga dihilangkan. Dan jika masuk ke dalam menu mode browser, maka akan menampilkan plugin natif tidak aktif. Lalu di bawahnya juga terdapat function format price. Nah, ini berfungsi untuk format angka harga kripto jadi 2 angka di belakang koma. Di bawahnya juga terdapat style yang membuat tampilan menjadi lebih menarik. Oke, selanjutnya tinggal melakukan
training untuk program dengan melakukan perintah unit untuk sebelumnya terdapat kesalahan pada fungsi load data sudah dibetulkan. Ini merupakan hasil dari running program. Di sini terdapat line Bitcoin, lalu ada nama dan harganya. Ada letakkan USD. Lalu jika melakukan tombol refresh, maka akan muncul load data, load data. Lalu apabila melakukan tampilan di Android, di sini saya menggunakan extension Mobile Simulator for FG. Nah, ini merupakan tampilan di Android. Di sini menampilkan rank 1 hingga rank 9 dari crypto marketnya. Sama seperti di folder tugas. Di sini menampilkan rank 1 hingga rank 7. Nah, sekian untuk tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Apabila ada salah kata pada saat penjelasan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.